Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai CRUD pada pemrograman Java. Oke, CRUD itu sendiri yaitu pertama itu create, R-nya itu read, U itu update, D itu untuk delete ya. Jadi create, read, update, and delete. Oke, kita buka project kita sebelumnya, yaitu tentang data mahasiswa ya. Oke, tentang data mahasiswa, project kita sebelumnya. Kita open project, teman-teman juga bisa dibuka ya di video sebelumnya pembuatan program ini. Oke, ini kita lihat desainnya. Oke, ini kita minimize dulu ya, biar terlihat full. Dan kemarin kita baru membuat tombol keluar, kita sedikit rapihkan dulu. Coba kita jalankan. Oke, kemarin baru sampai sini. Nah, ini koneksi gagal ya. Mungkin ini kita belum kita belum mengaktifkan MySQL dan Apache-nya. Ya udah, kita buka dulu XAMPP-nya. Nah, kita Apache-nya kita start dan MySQL-nya kita start. Oke. Oke, selanjutnya kita coba jalankan kembali. Nah, sekarang sudah tidak ada error merah dan ininya keluar ya, datanya. Tadi sebelumnya kan tidak keluar nih data ini. Oke. Kemarin kita sudah melakukan yang namanya read, seperti yang membaca data ya dari database. Nah, sekarang kita membuat sebuah create ya, atau tambah data gitu ya, nanti membuat data. Oke, untuk membuat data di sini yang kita butuhkan yang pertama yaitu sebuah tombol ya. Sebuah tombol, misal kita kasih nama tombolnya itu add ya. Nah, ini add. Nah, barusan masuk ke kode, ada variable name-nya yaitu btn add ya. Btn add. Oke, ini kita ubah dulu name-nya jadi txt name, terus namanya jadi txt nama. Selanjutnya yaitu ini cmb combo box jurusan, cmb jurusan. Yang ini kita ganti variable name-nya dengan txt alamat. Yang ini kita ganti dengan txt email. Dan yang ini kita ganti dengan txt telepon ya. Telepon. Oke, kita double klik yang add tadi, maka akan muncul nah tempat codingannya tuh di sini ya. Oke. Nah, ini load table untuk menampilkan data di tabelnya yang kemarin. Nah, yang sekarang kita membutuhkan sebuah private void baru dengan nama clear form ya, biar nanti si formnya itu dibersihkan dulu ya sebelum di add. Oke, di clear form ini txt suggest txt name dot set text. Oh, ini merah, set text. Kita kasih null. Oh, ini tetap merah, mungkin kita ganti ini namanya jadi hapus mungkin ya, jangan bahasa Inggris, hapus form. Tetap merah juga. Mungkin di sini namanya kita lihat. Oh, ini tx name ya, salah, harusnya txt name.
harus sesuai dengan yang di sini ya. Ini nggak apa-apa, txt name. Oke, udah sudah tidak error lagi sekarang. Oke, kita lanjutkan. Untuk nama, selanjutnya untuk combo box jurusan. Nah, ini combo box jurusan beda ya, jadi set nah ini set selected item ya. Nah, ininya isi dengan this. Ini kita kopikan saja untuk alamat. Nah, ini kita tinggal ctrl spasi aja ya biar otomatis muncul pilihannya. Terus txt email, dan yang terakhir yaitu txt telepon dot set text. Oke. Nah, ini kita kopikan saja di bawah yang tadi ya, di tombol add tadi ya, di button add. Di sini kita simpan private void yang tadi, kita paste di sini, hapus form titik 2. Oke, coba kita jalankan. Jadi misalkan di sini ada tulisan-tulisan, ketika kita memijit add, nah ini akan di clear formnya ya, akan di clear formnya. Nah, nanti di sini akan ada tombol simpan untuk menyimpan ketika menginputkan ya. Kita coba bikin tombol baru, tombol dengan nama save ya, save. Kita pakai bahasa Inggris, btn save. Oke. Oh, ini juga keluarnya kita ganti namanya ya, jadi exit ya, biar sama semua pakai bahasa Inggris, exit. Oh iya, jangan lupa di sini properties itu untuk penamaan di tombolnya, dan untuk kode itu untuk nama variabel ya, jadi nanti mengaruh ke codingan untuk nama variabel itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita ganti juga pakai, kembalikan lagi jadi clear from ya. Nah, ini hapus jadi clear from. Oke, ini kita minimize aja biar gak terlalu pusing lihatnya ya. Nah, di sini juga kita panggil clear formnya di public mahasiswa ini, clear form. Oke. Nah, ketika di tombol simpannya kita double klik, kita kasih coding di sini untuk menyimpan datanya ya. Oke, try and catch exception e ya, tanda kurung, tanda kurung exception e. Oke, kurawal. Nah, di sini di atasnya dulu string, kita buat coding SQL nya untuk menyimpan ya. Untuk menyimpan itu insert into mahasiswa. Di mahasiswa itu diambil dari database localhost yang di sini ya, yang kemarin kita bikin. Nah, ini mahasiswa ya, mahasiswa namanya. Teman-teman mungkin beda penamaannya, silahkan sesuaikan saja. Terus values. Oke, silahkan ikuti ya. Plus txt name dot get text plus lagi. Nah, di sini koma, terus di sini kita kopikan saja untuk membuat untuk nama dan lain sebagainya. Ini kita ganti dengan nama. Selanjutnya koma, kita kopikan lagi, ganti ini dengan cmb jurusan ya. Nah, cmb jurusan, get selected item untuk untuk combo box. Terus koma lagi, kita buat untuk alamat
alamat, terus kita sekarang untuk emailnya, untuk email, dan yang terakhir untuk telepon. Oke, terakhir untuk telepon. Nah, ini ya coding SQL nya ya. Oke, selanjutnya java.sql.connection con sama dengan connection, terus kita panggil namanya koneksi.config.db, config.db titik koma. Selanjutnya java SQL dot prepare statement pst con dot prepare statement ya, cari tinggal ctrl plus spasi aja ya, biar muncul otomatis seperti ini, biar mengodingnya itu lebih cepat. Selanjutnya option pen dot show message. Nah, ini kita pilih yang ini kita ganti dengan null, dan pesannya yaitu penyimpanan data berhasil atau data berhasil disimpan ya, data berhasil disimpan. Oke. Oke, ini kopikan saja untuk yang ketika misalkan gagal ya. Nah, ini pakai this, ini pakai e.getMessage, kita panggil message-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini misalkan ada warning seperti ini, kita tinggal klik terus replace aja ya. Jadi ini SQL-nya tergantikan, jadi supaya tidak ada warning kayak gini. Oke, selanjutnya kita coba jalankan. Misal kita input 14.002345 misalkan namanya, misal siapa ya kira-kira namanya, misalkan Ami Rahmawati ya, jurusan manajemen, alamatnya misal Cibadak Sukabumi misalkan. Terus untuk emailnya yaitu ami@gmail.com misalkan. Terus teleponnya 123456789 misalkan. Oke, nah ketika di tombol save ini diklik, data berhasil disimpan. Oke, data berhasil disimpan, cuma di sini belum muncul ya. Dikarenakan ini, oke kita exit, dikarenakan ini belum kita panggil ya ke, nah di sininya nih ini kita panggil. Nah, belum di load tabelnya. Kita load tabelnya, terus formnya kita clear juga supaya bersih ketika itu. Oke, load table dan clear form dipanggil. Oke, kita ulang, kita coba jalankan lagi. Misalkan nim 12.14.57.48 misalkan, namanya misalkan Witri Endah misal, alamat Senen Jakarta Pusat misalkan ya, emailnya witri@gmail.com, teleponnya 0858 123455678. Oke, kita save, ada pemberitahuan data berhasil disimpan, dan ini akan muncul ya di sini. Oke, nah ketika kita exit, masuk kita desain. Ini tombol add mungkin kurang berpengaruh ya, kita hapus saja satu aja nih, save aja langsung biar lebih efisien ya. Kita hapus tombol add-nya. Oke, dihapus aja tombol add-nya. Jadi untuk yang barusan itu kita menambahkan data, yaitu masuk ke create ya. Oke, create sudah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah perintah update
yaitu update ya, update. Kita kasih nama di sininya tombol edit ya. Ini variable name-nya btn edit dan nama tombolnya yaitu nama tombolnya edit. Oke, jadi algoritmanya ketika diklik datanya akan muncul di sini ya. Misalkan nama Witri itu diklik akan muncul di formnya. Terus ditemukan tombol edit maka akan terupdate datanya kayak gitu. Oke, sini mouse klik ya pilihnya ya. Oke, JTable mouse klik ya, menampilkan data ke form. Integer baris sama dengan JTable 1 ya namanya. Teman-teman mungkin nama tabelnya beda-beda, dia udah dinamain. Kalau saya ini nama tabelnya JTable 1. Row at point ift.get point ya. Terus kita akan membuat sebuah string untuk nama, panggil JTable satunya .get value at baris keberapa nih, misalkan baris ke pertama 1 untuk nama. Oke, itu string titik koma txt nama, sorry. Oh, ini harusnya kita name dulu deh biar berurutan ya. Ini kita ganti dengan name dulu. Name kan ya di database-nya namanya. Oke, name ya namanya. Name txt name .set text name ya. Oke. Ini kita copy saja untuk membuat nama. Ini kita ganti barisnya kedua dan ini kita ganti dengan nama, ini kita ganti dengan nama. Terus selanjutnya kita kopikan lagi untuk string jurusan, namanya jurusan. Oke, benar. Baris ketiga dan ini cmd ya, cmb jurusan. Ini setnya itu bukan set text tapi set selected item ya, set selected item. Oke, ininya kita ganti dengan jurusan. Oke, selanjutnya untuk alamat ganti dengan 4, ini kita ganti dengan alamat dan ini kita ganti dengan alamat. Terus untuk email barisnya kelima txt email, ininya email. Oke, terus yang terakhir untuk telepon ya, telepon, penamaannya bukan telepon, TLP ya kalau di database nya, ininya TLP juga. Nah, ini baris ke-6, ininya txt telepon ya. Kita lihat aja di saya TRL spasi aja ya biar gak salah. Oke, benar, txt telepon dan ininya TLP. Oke, nah ini ketika diklik akan muncul di form codingan ini. Nih kita coba jalankan. Ketika diklik ini, nah dia tampil di sini. Nanti tinggal kita edit misalkan. Nah, terus kita edit di sini misalkan, tekan tombol edit akan teredit. Nah, ini tombol editnya belum dibuatkan coding. Kita buatkan, double klik di tombol edit. Nah, di sini kita buatkan perintah update ya untuk tombol edit ini. Oke, kita buat string SQL nya, coding SQL nya itu update ya, update mahasiswa set name nya sama dengan oke, silakan diikuti ya. Plus txt.name.setText
get text ya, get text plus ini koma, terus ini tinggal kita kopikan saja sampai sini, kita copy, kita simpan di sini, kita ganti name ini untuk nama. Selanjutnya kita paste lagi di sini. Sekarang untuk CMB jurusan ya, CMB jurusan. Nah, di sini get textnya get selected item, terus koma lagi untuk alamat, saya ganti dengan txt alamat. Terus untuk sekarang email, kita ganti ini dengan email, dan yang terakhir yaitu untuk telepon ya, ininya telepon dan ininya telp ya. Oke, ini sudah. Jadi ini adalah coding. Nah, ini pakai where ya, sorry, pakai where di mana where name sama dengan plus ya, tambah plus text name dot get text. Oke, plus lagi. Oke, selesai sekarang nih coding untuk update update datanya ya. Ketika tombol edit diklik, itu akan update data. Oke, kita lanjutkan. Seperti biasa, java.sql.connection sama dengan tanda kurung connection, terus koneksi, nama koneksinya apa, kalau namanya di sini saya koneksi.config db titik koma. Selanjutnya yaitu java.prepare statement, pst sama dengan con.prepare statement SQL ya. Oke, pst.execute, nah ini execute. Terus JOption pen-nya kita kasih pesan, pilihkan pesan, di sininya 0, pesannya kita misalkan data berhasil diedit ya. Oke, kita catch exception E. Terus ini pesannya ini kita kopikan saja, ini simpan di sini, paste di situ. Terus ininya kita ganti dengan this ya. Terus ininya kita get message get message. Oke, nah ini seperti biasa pasti ada warning, kita refresh saja. Nah, terus kita load, jangan lupa load table dan clear from-nya. Oke, kita jalankan coba. Nah, ini W3 kita edit ya. W3 ini menjadi misalkan Dede Wintana misalkan namanya. Terus ilmu komputer, ininya kita ganti emailnya dengan dede@gmail.com, kita edit. Nah, data berhasil diedit. Nah, jadi W3 tadi berubah menjadi Dede Wintana gitu ya, namanya berubah. Oke, ini perintah update sudah selesai. Terakhir yaitu kita tinggal perintah delete. Oke, kita coba untuk membuat perintah delete. Oke, di sini simpan di sini, terus kita ganti namanya menjadi delete, dan variabel name-nya kita ganti dengan button delete ya, btn delete. Oke. Nah, kita double klik. Nah, di sini tempat codingannya. Nah, codingan delete ini hampir sama dengan edit ya sebenarnya. Nah, kita kopikan saja di coding edit ini, kita copy paste di untuk coding delete ya. Nah, kita paste di sini.
Oke, ke atas dulu. Nah, cuma yang membedakan itu di string SQL-nya ya. String SQL-nya ini update, sedangkan untuk delete kita ganti dengan string SQL delete-nya. Kita hapus dulu ini sampai sini ya. Sampai where. Nah, kita ganti dengan delete from mahasiswa ya, delete from mahasiswa. Terus nah ini kita ganti dengan data berhasil di delete ya. Oke, ininya sama. Ini kita exit dulu dan coba kita jalankan lagi. Coba jalankan. Oke, nah ini misalkan Savitri ini akan kita delete ya. Oke, kita delete. Coba data berhasil di delete. Nah, jadi tinggal dua data. Oke, dan di sininya pun pasti 2 ya di database yang kita punya pun. Oke. Nah, itu proses CRUD ya, create, read, update and delete ya. Sudah selesai ya. Proses CRUD-nya sudah semua dibuatkan. Nah, coba kita jalankan lagi. Kita misalkan membuat dari awal ya, misalkan nama 14.0022, namanya misalkan Hikmatullah, ilmu komputer, alamat misalkan Cibadak Sukabumi, terus emailnya misalkan hikmatullah.hk terlalu panjang, hikmat@gmail.com misalkan. Terus teleponnya 95862377956. Oke, kita save, kita simpan datanya, data berhasil disimpan. Oke, masuk di sini. Terus misalkan kita sekarang coba untuk tombol edit, yang ini yang dari Wintana menjadi alamatnya menjadi Cisaat Sukabumi. Oke, kita edit, data berhasil diedit dan berhasil berubah. Dan selanjutnya kita misalkan delete satu file ini, data berhasil di delete, jadi tinggal 2 datanya. Oke, mungkin pertemuan sekarang cukup sekian. Terima kasih.